Perkenalkan, nama saya Kesha Kumbaitan dari B9 Manajemen dengan NIM 2206110206. Pengambilan keputusan dalam organisasi. Kehidupan seorang pemimpin dipenuhi dengan serangkaian pembuatan keputusan untuk menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi lembaga organisasinya. Seorang pemimpin harus membuat keputusan atau tindakan apa yang harusnya diambil atau paling tidak menugaskan orang lain untuk memutuskan. Pembuatan keputusan adalah bagian kunci kegiatan seorang pemimpin. Kegiatan ini memainkan peran penting, terutama bila seorang pemimpin melakukan fungsi perencanaan. Perencanaan menyangkut keputusan-keputusan yang sangat penting dan jangka panjang yang dapat dibuat oleh seorang pemimpin. Tujuan pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama tujuan yang bersifat tunggal. Tujuan pengambilan keputusan yang bersifat tunggal yakni terjadi jika dalam keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah, yang artinya bahwa sekali diputuskan tidak ada kaitannya dengan masalah lain. Yang kedua, tujuan yang bersifat ganda. Tujuan pengambilan keputusan yang bersifat ganda yaitu terjadi bila keputusan yang dihasilkan itu menyangkut lebih dari satu masalah, yang artinya keputusan yang diambil sekaligus memecahkan dua atau lebih masalah yang sifatnya kontradiktif. Dalam organisasi ada 3 tipe pengambilan keputusan, yaitu yang pertama keputusan terprogram atau terstruktur, keputusan yang berulang-ulang dan rutin sehingga dapat diprogram. Keputusan terstruktur terjadi dan dilakukan terutama pada manajemen tingkat bawah. Yang kedua, keputusan setengah terprogram atau setengah terstruktur. Keputusan yang sebagian dapat diprogram, sebagian berulang-ulang dan rutin, dan sebagian tidak terstruktur. Keputusan ini seringnya bersifat rumit dan membutuhkan perhitungan-perhitungan serta analisis yang terperinci. Yang ketiga, keputusan tidak terprogram atau tidak terstruktur. Keputusan yang tidak terjadi berulang-ulang dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Keputusan ini terjadi di manajemen tingkat atas. Juga selain tipe-tipe pengambilan keputusan, terdapat juga proses-proses pengambilan keputusan, yaitu yang pertama inteligensi atau penyelidikan, yaitu pencarian kondisi yang memerlukan keputusan. Yang kedua desain atau rancangan, yaitu dengan pengembangan dan analisis terhadap berbagai kemungkinan tindakan. Ketiga, choice atau pemilihan, yaitu yang berkenaan dengan pemilihan tindakan yang sesungguhnya. Basis pengambilan keputusan, yang pertama keyakinan manajer atau decision maker. Dalam pengambilan keputusan didasarkan atas keyakinan bahwa keputusan inilah yang terbaik setelah diperhitungkan dan dianalisis faktor-faktor internal dan eksternal serta dampak positif dan dampak negatif dari keputusan tersebut. Yang kedua, intuisi manajer dalam pengambilan keputusan didasarkan atas suara hati atau intuisi. Bersifat ilham dan perasaan-perasaannya, sasaran-sasaran, pengaruh dan preferensi dan psikologis individu pengambilan keputusan memegang peran penting.
Yang ketiga, fakta-fakta pengambilan keputusan didasarkan atas hasil analisis data, informasi, dan fakta-fakta, serta didukung oleh kemampuan imajinasi, pengalaman, perspektif yang tepat, dan daya pikir untuk mengimplementasikan situasi dan kondisi masa depan. Yang keempat, pengalaman manajer dalam pengambilan keputusan yang didasarkan kepada pengalamannya dan pengalaman pihak-pihak lain. Pengalaman yang sangat berharga memberikan petunjuk-petunjuk dan memberikan jawaban atas pertanyaan apa yang harus dilakukan dalam situasi dan kondisi. Yang kelima, decision maker dalam pengambilan keputusan atau decision making harus berpedoman atas kekuasaan atau authority yang dimilikinya, supaya keputusan atau decision itu sah dan legal untuk diberlakukan. Hal ini disebabkan authority merupakan dasar hukum untuk bertindak dan berbuat sesuatu. Teknik-teknik pengambilan keputusan. Yang pertama, operation research, yaitu dengan penggunaan metode-metode saintifik atau yang meliputi teknik-teknik matematis. Dalam analisis dan pemecahan suatu masalah tertentu, penerapan teknik ini adalah usaha inventarisasi. Yang kedua, linear programming, yaitu dengan menggunakan rumus-rumus matematik yang disebut juga vektor analisis. Yang ketiga, gaming war games, yaitu dengan teori biasanya digunakan untuk menentukan strategi. Yang keempat, probability, yaitu dengan teori kemungkinan yang dapat diterapkan pada kalkulasi rasionalitas, hal-hal yang tidak normal mengenai sebuah keputusan yang dipertimbangkan dan diperhitungkan. Yang kelima, ranking dan statistical weighting, yaitu dengan cara yang pertama melokalisasi berbagai faktor yang akan mempengaruhi keputusan terakhir. Yang kedua, menimbang faktor-faktor yang dapat dibandingkan dengan tercakup di dalam alternatif. Gaya pengambilan keputusan, gaya kepemimpinan, dan gaya hidup adalah dua di antara contoh gaya yang mempengaruhi di dalam pengambilan keputusan. Seperti halnya gaya atau perilaku kepemimpinan yang ditampilkan oleh seseorang di dalam melakukan pengambilan keputusan pun bermacam-macam. Gaya manajer dalam pengambilan keputusan akan banyak diwarnai oleh beberapa hal, seperti latar belakang, pengetahuan, perilaku pengalaman, dan sejenisnya. Menurut S. P. Robbins dan D. A. Deacons membagi gaya pengambilan keputusan manajemen dalam 4 gaya, yaitu yang pertama, gaya direktif atau pengarahan, yaitu di mana orang-orang yang menggunakan gaya direktif memiliki toleransi rendah terhadap ambiguitas dan bersikap rasional dalam cara berpikirnya. Mereka itu efisien dan logis. Tipe direktif membuat keputusan secara cepat dan memusatkan perhatian pada jangka pendek. Yang kedua, gaya analitis, yaitu pembuatan keputusan bergaya analitis mempunyai jauh lebih banyak toleransi bagi ketidakjelasan daripada jenis direktif. Mereka menginginkan lebih banyak informasi sebelum mengambil keputusan dan merenungkan lebih banyak alternatif daripada pengambilan keputusan yang bersifat direktif. Yang ketiga, gaya konseptual, di mana pribadi-pribadi dengan gaya konseptual
cenderung amat luas dalam pandangan mereka dan akan banyak melihat alternatif. Mereka memusatkan perhatian dalam jangka panjang dan sangat baik dalam menemukan pemecahan masalah kreatif atas masalah-masalah. Yang keempat, gaya perilaku. Para pengambil keputusan bergaya perilaku bekerja sama dengan orang lain. Mereka menaruh perhatian terhadap prestasi anak buah dan rela menerima saran dari orang lain. Seringkali mereka menggunakan rapat untuk berkomunikasi meskipun mereka mencoba menghindari konflik. Metode-metode kuantitatif. Dalam pengambilan keputusan, metode kuantitatif mendasarkan keputusan pada penilaian objektif yang didasarkan pada model matematika yang dibuat. Umumnya, metode pendekatan kuantitatif dalam pengambilan keputusan yang menggunakan model-model matematika. Matematika sudah ditemukan oleh manusia ribuan tahun yang lalu dan telah banyak digunakan dalam banyak aplikasi. Untuk kasus yang lebih kompleks, tentu saja dibutuhkan model matematika yang lebih rumit. Dalam pengambilan sebuah keputusan juga membutuhkan kreativitas, yaitu kemampuan menciptakan ide-ide baru yang bermanfaat. Kreativitas penting dilakukan karena dengan melakukan hal tersebut, kita dapat menilai dan memahami masalah lebih mendalam. Menurut Ismara 2009, ada pun hal-hal kreatif yang dapat dilakukan pemimpin dalam mengambil keputusan, yaitu yang pertama, orientasi masalah tersebut, yaitu merumuskan masalah dan mengidentifikasi aspek-aspek masalah tersebut. Yang kedua, yaitu preparasi. Pemikiran harus mendapat sebanyak mungkin informasi yang relevan dengan masalah tersebut. Yang ketiga, inkubasi. Ketika pemecahan masalah mengalami kebuntuan, maka biarkan pikiran beristirahat sebentar. Sementara itu, pikiran bawah sadar kita akan bekerja secara otomatis untuk memecahkan masalah. Yang keempat adalah iluminasi si pemikir, mulai mendapatkan ilham serta serangkaian pengertian yang dianggap dapat memecahkan masalah. Contoh case yaitu PT Golden Castle bergerak dalam bidang konveksi atau tekstil, mengalami permasalahan antara perusahaan dengan karyawan. Terjadi kesalahan komunikasi antara atasan dan karyawannya. Ada perubahan kebijakan dalam perusahaan mengenai perhitungan gaji atau upah kerja karyawan. Namun pihak perusahaan belum memberitahukan para karyawan sehingga karyawan merasa diperlakukan semena-mena oleh pihak perusahaan. Para karyawan mengambil tindakan yaitu dengan mendemo perusahaan, namun tindakan itu berujung pada PHK besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan. Solusinya yaitu, terkadang banyak perusahaan yang tidak transparan terhadap pendapatan perusahaan dan pembagian gaji atau upah karyawan. Lalu perusahaan seharusnya lebih banyak memberikan informasi tentang keadaan perusahaan agar para karyawan juga bisa mengerti keadaan perusahaan. Dalam mengambil sebuah keputusan, tentunya pemimpin sebagai leader kelompok harus mampu mempunyai ide-ide kreatif dalam mengambil suatu permasalahan. Ide yang disampaikan pun harus berdasarkan keputusan yang rasional. Jadi pengambilan keputusan sangatlah penting dalam lingkungan organisasi.
karena keputusan leader kelompok bisa mengambil acuan dalam menyelesaikan masalah.